Kita tuh dilahirkan ke dunia ini kan untuk 3 tujuan. Satu, membayar hutang karma. Kedua, menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Yang ketiga adalah meluruskan jalan yang bengkok. Mungkin kalau yang meluruskan jalan bengkok tuh kali untuk guru-guru spiritual kali ya, yang biru apa segala itu, yang hitam-hitam tuh ke atas kayak gitu loh. Kalau orang yang suka warna hijau itu di area dada, suka sakit dada gitu. Orang yang punya masalah di pencernaan itu spektrumnya warnanya merah, orange, kuning itu dari empedu itu kuning. Kemudian semakin ke bawah itu orang yang punya masalah di pembuangan itu suka warna merah. Pesan cinta dari Gert itu adalah selalu berada di dalam kehidupan yang penuh gonjang-ganjing, penuh prahara, terus menerus, banyak yang dipikirin. Di hidupnya tuh nggak pernah tenang. Kenapa nggak pernah tenang? Kembali lagi secara spiritual, di mana dong Tuhannya sayang? Kalau kita sudah menyatu bersama Tuhan gitu, apa sih masalah? Iya. Karena kan teman-teman yang mengalami hal itu gitu, karena tinggalnya di Indonesia bukan di Thailand gitu ya, akhirnya kan dia memilih preferensi untuk kemudian menikah dengan misalnya laki-laki gitu. Dia ngambil pasangan yang dia sebenarnya juga lesbi gitu. Jadi pernikahan itu hanya untuk topeng aja, kita ya partner aja sebenarnya gitu, untuk supaya dilihat orang pantas begitu kan. Betul. Nah, bagaimana melihat kondisi yang seperti ini ketika kemudian itu dikaitkan dengan kehidupan di masa lalu menurut Bu Sinta gitu? Kembali lagi, kenapa orang dipertemukan hari ini itu kan pasti ada kaitan karma kan? Saya meyakini itu gitu sahabat, dan hukum karma itu adalah sesuatu yang pasti gitu loh. Artinya Anda mau percaya mau tidak, hukumnya tetap jalan. Sama seperti hukum gravitasi, benda dijatuhkan dari atas, jatuh ke bawah. Tidak perlu orang percaya, tetap jatuh gitu kan. Nah, begitu pula hukum karma dan inkarnasi. Itu adalah sesuatu yang pasti gitu loh, yang hukumnya tetap jalan. Jadi, kenapa dipertemukan? Pasti ada kaitan karma di situ. Nah, sekarang tinggal Anda mau berubah nggak? Gitu loh. Artinya Anda tidak mau sampai kapan begitu? Anda melanggar fitrah Anda loh, fitrah penciptaan, padahal itu sebenarnya bisa diberesin. Gitu kan. Taruhlah ketemu seperti itu, ketika Anda tahu ilmunya, nggak bisa, udah saya tetap suka laki-laki dan istri saya tetap suka sama perempuan, biarinlah kita hidup nafsi-nafsi masing-masing, tapi kita hanya supaya menikah hanya supaya menutupi kayak gitu, supaya pantas-pantasan. Itu pilihan Anda. Bisa nggak kalau misalnya dulu ketika di kehidupan yang masa lalu, misalnya dia cowok selalu menyakiti perempuan begitu, terus kemudian lahir kembali supaya dia merasakan, oh begini loh jadi perempuan. Bisa jadi kayak gitu ya? Saya sama suami saya, Mas Hendra, ini sudah perkawinan kami yang ketiga. Di kehidupan sebelumnya saya jadi perempuan, saya jadi laki-laki, gitu. Dia perempuannya. Tukar posisi gitu? Iya. Jadi kalau sekarang saya misalkan merasa tersakiti misalkan sama suami saya gitu, dia kok nggak ngerti banget gitu kan, saya langsung diem dan jangan-jangan saya begitu juga dulu ke dia gitu. Iya. Jadi kan kalau orang bilang kita tuh dilahirkan ke dunia ini kan untuk 3 tujuan. Satu, membayar hutang karma. Kedua, menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Yang ketiga adalah meluruskan jalan yang bengkok. Mungkin kalau yang meluruskan jalan bengkok tuh kali untuk guru-guru spiritual kali ya, yang gitu kan. Ya paling orang kebanyakan tuh ada di yang pertama ini nih, bayar hutang karma. Yang muter-muter di situ aja. Makanya kalau orang sudah sadar karma, dia bilang bahwa sekarang apa sih resikonya kalau kita percaya? Apa sih untungnya kalau kita percaya? Dan apa resikonya kalau kita nggak percaya? Kan celaka banget kalau kita nggak percaya terus hidup suka-suka gitu kan? Dan saya bilang bahwa ketika orang percaya gitu ya, artinya ini bukan bicara masalah agama ya. Kalau agama saya disemprit tuh sama ini yang syariat gitu kan. Waduh tuh Bu Sinta, baik itu Kristen, baik itu Islam, itu syariat ya. Saya tidak bicara dalam ranah syariat, tapi saya bicara dalam ranah keyakinan universal, saya universal, bahwa
resikonya apa sih kalau kita percaya? Nggak ada. Pasti kita kan baik. Dan kita akan lebih mudah legowo gitu loh. Gitu loh, bahwa ya saya pernah ditipu orang sampai 500 juta. Ketika saya sadar karma, bisa jadi mungkin dulu saya ini gitu loh, ngerugiin dia, dan sekarang dia tinggal mengambil aja dulu yang pernah saya ambil dari dia, selesai. Termasuk karma tuh tidak selalu jahat loh, banyak yang baik. Mas Hendra, saya cerita ya, saya sampai detik ini itu dari tahun 2018 sejak gempa di Lombok, itu saya dapat disuplai sama salah seorang klien saya gitu ya, itu 10 juta per bulan Mas Hendra sampai detik ini, gitu loh. Saya pikir dia kenapa gitu kan, kok baik banget sama saya gitu kan, ternyata apa? Itu adalah ketika saya bermeditasi, saya sambungkan ke siapa sih beliau, apa kaitan karma dengan saya, itu bayangan beliau itu langsung kecil, terus ada di pangkuan saya, ada di gendongan saya. Artinya apa? Dia pernah jadi anak saya. Jadi saat ini dia itu sebenarnya sedang mengembalikan saja kebaikan yang pernah diterima, gitu loh. Keren. Oke, teman-teman, ini segmen tentang EP dan apa tuh namanya? Kok jadi lari ke karma ya? Nanti kita kupas lebih dalam lagi tentang pesan cinta Tuhan terhadap sakitmu ya, sesuai permintaan teman-teman yang live gitu ya. Ada yang katanya ketombe, rambut rontok terus, pesan cintanya apa, terus kemudian ginjal bocor ya, nanti kita kupas di segmen keempat ya. Terima kasih. Ikut ini aja, suruh ikut tanggal 13. Oh iya, tanggal 13 nanti kita bahas habis ini. Kita bahas ya teman-teman, tanggal 13 kita akan bikin Zoom ya Bu Sinta. Siap. Kita bikin Zoom. Oke, terima kasih Bu Sinta. Di segmen ini saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekarang kita akan bicara tentang Zoom tanggal 13 itu kira-kira manfaatnya untuk apa saja Bu Sinta, secara praktis yang bisa didapatkan oleh teman-teman gitu. 1, Anda berhenti menderita. Memutus penderitaan. Ya, selama ini Anda menderita dengan sakit Anda, bolak-balik ke rumah sakit, habis duit, tubuh ancur-ancuran, sembuh juga enggak gitu kan. Itu. Kedua, dengan memahami pesan cinta ini, Anda menemukan pintu atau jalan ke kesembuhan itu, yang selama ini Anda carinya lewat jalan obat, jalan fisik kayak gitu kan, nggak ketemu-ketemu. Kan memang selama ini ketika kemudian kita sakit gitu mesti apa ya obatnya ya, obat-obatannya apa ya gitu. Kalau nggak jamu ya obat-obatan dari farmasi, dari rumah sakit ke dokter, gitu. Kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Ya ternyata kan apa ya, ilmu tuh berkembang gitu loh sahabat. Ketika Anda stuck di situ ya, di situ Anda terus jalan-jalan, bahkan udah sampai ke Penang, sampai ke Amerika, sampai kemana kayak gitu kan, untuk mencari jalan kesembuhan. Ya Anda nggak sembuh-sembuh, karena apa? Bisa jadi jalan yang Anda pilih itu tidak tepat gitu loh. Daripada Anda muter-muter di tempat, hanya selama ini ngobatin simptom itu adalah gejala. Ayo dong berpikir bahwa ada pendekatan lain loh. Dan itu saya buktikan gitu loh. Sahabat bisa lihat di channel YouTube saya gitu kan, Sinta Club Sehat Holistik, banyak testimoni di sana. Gitu. Jadi ini bukan apa ya, bahasa Jawanya itu ilmu gacor gitu, enggak. Ini semua ilmiah sahabat, dan saya bisa jelaskan semuanya, dan saya pun mengalami sendiri. Saya bisa sembuh dari tulang belakang saya yang bengkok, saya bisa penjepitan saraf saya bisa lepas, kolesterol saya yang 400 bisa turun, alergi saya yang dulu tinggi, baik itu gatal-gatal maupun bersih-bersin, tiap minggu, bukan lagi tiap bulan ya, tiap minggu tuh saya sedang tenggorokan, sembuh loh semua, nggak pakai obat. Paling kalaupun perlu banget, saya ambil obat herbal ya. Saya punya kemampuan juga meracik obat herbal, memahami obat herbal, meresepkan obat herbal, itu saya juga punya gitu loh. Saya belajar juga di bukan di tukang jamu, bukan gitu loh. Saya belajar di Malaysia kebanyakan, karena kenapa di Malaysia itu untuk obat herbal itu sangat maju. 60% obat di sana itu obat herbal. Di Indonesia cuma berapa? Cuma 2%.
Padahal negara kita ini adalah negara yang kaya dengan rempah-rempah. Semua rimpang-rimpangan, semua obat di bahan makanan di tumbuh-tumbuhan di sekitar kita tuh semua bermakna obat. Itu saya punya guru pernah mengatakan itu, dia sampai keliling ke 60 negara, dia bisa ngerasain nih. Oh, pegang daun misalkan. Oh, ini getarannya sama dengan ginjal, berarti bisa pakai untuk obat ginjal. Oh, ini untuk jantung. Dia sampai jalan ke 60 negara, sahabat. Jalan ke 60 negara sampai ujung kutub utara, kutub selatan tuh dia pernah datangi, sampai ke Afrika dan sebagainya. Dan dia bilang bahwa saya bersaksi tidak ada satupun tumbuhan di muka bumi ini yang tidak bermakna obat. Ini tantangan buat sahabat-sahabat yang di farmasi untuk bisa menggali kekayaan yang Tuhan berikan lewat semesta ini, tumbuh-tumbuhan, tanaman. Iya, bahkan di Malaysia itu yang saya pelajari, obat-obatan herbal itu sudah tidak lagi berbentuk bahannya, tapi sudah energi. Jadi energi dari pohon A, energi dari bunga A, warna-warni kayak gitu tuh ternyata semua punya spektrum warna yang berbeda, spektrum energi yang berbeda, dan itu cocok untuk sakit yang berbeda. Itu isinya udah keren. Jadi energi aja. Misalkan dia punya ada HF formula ya waktu itu namanya 1-20. Kalau dibaca ingredientnya itu cuman saripati jagung 1-20, tapi energi di dalamnya itu isinya beda-beda. Dan itu memang penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan itu dengan pengobatan energi bunga itu luar biasa. Tapi di kita jangan salah, di kita pun kita bisa buat gitu loh. Misalkan nih kayak biru ya, blau gitu kan. Kalau waktu kita kecil gondongan gitu, saya masih inget nenek saya tuh suka membalurkan blau biru-biru itu. Nah, ternyata juga itu memang spektrum biru itu dibutuhkan untuk leher. Gitu ya. Makanya sekarang ya. Kita nggak tahu aja sampai sekarang misalkan Mas Hendra suka pakai warna apa? Baju warna apa? Hitam gitu kan. Nah, biasanya itu sakit itu di daerah kepala ke atas. Biru apa segala itu yang hitam-hitam tuh ke atas kayak gitu loh. Kalau orang yang suka warna hijau itu di area dada, suka sakit dada gitu. Orang yang punya masalah di pencernaan itu spektrumnya warnanya merah, orange, kuning itu dari empedu itu kuning. Kemudian semakin ke bawah itu orang yang punya masalah di pembuangan itu suka warna merah. Dan itu saya dulu begitu, Mas. 70% baju saya itu merah merona. Karena apa? Punya masalah di pencernaan. Oke. Baik, sekarang kalau tadi yang kiri jantung gitu kan, ketika sakit gitu ya, kurang kasih sayang gitu, atau merasa tidak dicintai secara tulus gitu. Kalau yang kanan, misalnya yang sakit apa, Bu Sinta? Pesan cintanya apa? Kalau di kanan kan paru-paru ya, lebih ke paru-paru. Itu biasanya suka memendam perasaan. Jadi orang yang masalah di paru-paru, paru-parunya mengecil, asma, bronkitis kayak gitu, dia nggak bisa speak up. Makanya orang-orang yang introvert itu cenderung larinya ke paru-paru. Nah, orang yang extrovert, pemarah, yang suka yang meledak-ledak itu masalahnya kalau nggak di kardiovaskular, pembuluh darah dan jantung. Oke. Nah, kalau misalnya tadi yang ketombe nggak selesai-selesai, rambut rontok nggak selesai-selesai, itu rambut rontok itu terkait dengan dengan kekuatan gitu loh. Jadi rambut itu terkait dengan kekuatan. Jadi ketika itu rontok sebenarnya dia sedang merasa powerless, ngerasa berkurang ya. Itu atau ada tekanan yang begitu besar sehingga membuat rambut ini menegang, kulit kepala ini menegang. Terlalu sehingga banyak mikir itu ya pengaruh ya, overthinking gitu ya. Gitu kalau. Ban kayak gitu. Makanya ada orang botak gitu lah. Tapi kalau orang botaknya di sini, di belakang nih ya, itu biasanya terkait dengan prostat. Itu jadi kita dulu tuh waktu belajar gitu di Malaysia itu diajak makan, ngeliatin botak-botak gitu, naik ke mall gitu, kita liatin botak-botak gitu, kita ketawa gitu karena ternyata orang yang botak di sini itu biasanya terkait dengan kemampuan seksualnya menurun. Gitu ya. Botak di sini ya. Kalau botak di sini pinter. Sering belajar. Gitu ya. Kalau botak sini lah. Kalau botaknya di belakang. Oke. Itu.
Oh, itu bisa dideteksi gitu ya. Waduh, gawat ini. Oke. Kalau uban, jadi masih muda tapi rambutnya sudah banyak beruban, kan banyak kasus kayak gitu. Iya, ya itu kan nomor melaminnya kan hilang kayak gitu. Apa hormon apa? Melamin. Melamin. Itu hilang sehingga dia memutih, itu sama. Terlalu banyak yang dipikir sehingga ini nggak sehat gitu loh, peredaran darah di sini nggak sehat sehingga tidak bisa memberi nutrisi yang baik ke rambut, sehingga rambut itu akhirnya kehilangan nutrisi dan termasuk hormon melaminnya sehingga dia menjadi putih. Berarti sebelum waktunya. Sebenarnya penyakit-penyakit seperti itu, Bu Sinta, obatnya kan kalau bisa dikonklusikan kan sebenarnya perbanyak makan kebahagiaan gitu ya. Makanya saya akhir-akhir ini kan nggak usah mikir. Ya, habis wawancara kan di Bali gitu ya, dengan juga tertawa gitu ya. Semua jenis penyakit itu ada obatnya, tertawanya jenis ini. Ini tuh masuk akal juga ya? Yes. Oh, itu saya juga muridnya tuh Pak Kadek Swambana. Oh, iya. itu saya pakai tuh di camp itu gitu. Sekarang jadilah orang gila. Yuk kita ketawa bareng, saling tertawain. Itu salah satu materi di camp saya. Keren ya. Jadi nggak perlu objek untuk ditertawakan, minimal Anda mentertawakan diri sendiri deh. Iya. Masuk kamar, lihat kaca, ketawain. Gitu aja dipikirin, gitu aja bikin pusing. Gitu. Berarti penting ya ngerjain hobi gitu ya, kita have fun dengan hobi-hobi ketika masih kecil gitu ya. Aku nih akhir-akhir ini malah jarang ya. Dulu hobinya kan PlayStation gitu ya, olahraga terus gitu ya. Sekarang gara-gara soal ngurusin konten, ngurusin ini, ngurusin itu jadi tersita semua. Ya, harus kehilangan kembali memelihara jiwa bocilnya ini kayaknya ya Bu Sinta ya. EP bocilnya lagi nuntut untuk dipenuhi gitu. Bener. Yes, aku merasakan banget sih soal itu. Tolong dibahas sakit GERD, asam lambung dong, penyebab dan cara mengatasinya gitu. Tanggal 13 Kak, ikut Zoom ya, tapi ini mungkin dikasih spill-spillnya Bu Sinta gitu tentang pesan cinta dari GERD itu adalah selalu berada di dalam kehidupan yang penuh gonjang-ganjing, penuh prahara, terus menerus, banyak yang dipikirin. Di hidupnya tuh nggak pernah tenang. Kenapa nggak pernah tenang? Kembali lagi secara spiritual, di mana dong Tuhannya sayang? Kalau kita sudah menyatu bersama Tuhan gitu, apa sih masalah? Iya. Coba pikir, jangankan sama Tuhan deh, Mas Hendra punya backing kakaknya gubernur DKI aja misalkan, wah sudah ngerasa dunia milik sendiri lah kayak gitu loh, nggak ada masalah gitu kan. Nah apalagi kalau kita backingnya Tuhan, apa masalah kita hari ini kalau sudah bersama Tuhan, sahabat? Kecerdasan tanpa batas. Yes. Zoomnya tanggal 13, biayanya berapa Kak? Berapa biayanya Bu Cinta? 250? 250.000, atau teman-teman beli buku Pesan Cinta Tuhan Oleh Sakitmu juga bisa, itu di Keranjang Kuning. 9 tahun belum hamil, pesan cintanya apa Ibu? Kita cari tetap, jadi biasanya kalau saya ketemukan adalah dia belum siap untuk punya anak. Gitu. Ini contoh kasus ya. Iya. Ada seorang dokter itu dia punya udah berapa tahun ya? Udah 22 tahunan nggak punya anak. Dan dia sudah menjalani bayi tabung tuh 6 kali. Seharga 150 juta. Ternyata setelah didalami, itu adalah si suami itu lebih muda 5 tahun daripada istrinya. Dan si suami itu di usia 5 tahun mamanya meninggal. Sehingga dia kenapa mencari istri yang lebih tua, itu mencari figur ibu. Nah, di pikiran bawah sadar dia takut punya anak nanti akan merebut perhatian istrinya yang sekaligus mamanya. Iya. Nah, si perempuan punya kompleksitas tersendiri juga. Dia anak tengah dari 5 bersaudara, kakaknya 2 udah kuliah di luar kota. Dia di usia dini, di usia 10-an tahun, dia harus merawat mamanya yang sakit, adiknya 2, dan dia sendiri, sehingga dia kehilangan masa kecilnya. Dan di situ di pikiran bawah sadar dia ada program, keluarga ini memang merepotkan. Sehingga apa? Pikiran bawah sadar dia membantu pikiran-pikiran tadi. Ingat, pikiran bawah sadar sahabat tuh 95-99%. Kebayang nggak kalau kita nggak tahu itu? Yang ada adalah
si laki-laki akhirnya pikiran bawah sadar dia membantu dia dengan memunculkan spermanya jadi lemah lah, nggak punya ekor lah, nggak bisa menembus barikade keasaman vagina lah. Jadi terserah lah, tubuh mah cuman apa ya, cuman hulu balang prajurit. Komandannya adalah pikiran bawah sadar. Yang perempuan memuluskan pikiran bawah sadar dia bahwa keluarga itu ribet. Yang ada adalah dibilang sel telurnya tuh kecil-kecil lah, nggak sehat lah, udah diinsem, udah diambil dari sekali pengambilan berapa juta sel gitu kan. Itu hanya 2%, 3% yang sehat. Dikembangbiakkan di luar, terus dikawinkan di luar, dimasukin lagi, mati juga. Karena tahu lemah ya kembali, karena ya itu tadi pikiran bawah sadar dia sudah punya program seperti itu. Mau sampai dia bayi tabung kayak apa, udah 6 kali 150 juta itu baru biayanya, belum biaya harus stay di Jakarta, sewa ruko, bolak-baliknya, wah itu, dan tidak berhasil apapun. Karena akarnya bukan di aspek fisik mah cuman memuluskan saja tuh program-program di pikiran bawah sadar tadi. Ada 3 real case gitu yang dialami ketiga sahabat saya gitu. Satunya sama-sama belum punya anak selama 6 tahun gitu ya. Terus kemudian dikasih tahu sama temanku gitu, Mbak E, coba dilayakkan dulu, berlatih memantaskan diri jadi ibu dulu gitu. Naluri keibuan Mbak E itu nggak ada gitu. Disarankan untuk ngadopsi anaknya saudara gitu. Mancing kalau bahasa ini. Nah itu kan mbah-mbah kita kan sudah ngajari kayak gitu. Cuman mbah-mbah kita nggak bisa jelasin secara sainsnya seperti apa gitu. Dan terjadi, Bu Sinta, dalam waktu kurang dari 1 tahun ternyata bener-bener bisa hamil gitu. Banyak yang cerita kedua, seperti itu. Temenku dia owner showroom gitu, dealer Yamaha gitu, melakukan hal yang sama, sempatlah bayi tabung segala macam gitu, tapi dengan kemudian dia mengadopsi gitu anaknya saudaranya gitu, bisa hamil juga gitu. Yang terakhir nih, karena dia nggak melakukan hal yang sama gitu, dia nggak mau adopsi tuh, tapi dia melakukan doa gugat namanya. Apa bukti ketaatanku dengan yang ku dapat selama ini, minta anak aja nggak dikasih gitu, nggak ada setahun dikasih juga ternyata, padahal 10 tahun maksa. tapi ya ternyata memang orang tuh beda-beda gitu. Cuman juga hati-hati gitu loh Mas. Saya beberapa menemukan banyak anak-anak yang jadi pancingan itu ketika terus dia punya anak beneran, ini diabaikan. Ini jadi luka batin tersendiri gitu kan. Hanya pelampiasan ini ya, sementara gitu ya. Alat kayak gitu, pancingan kayak gitu, itu kan kasihan gitu loh. Itu udah buat karma baru tuh. Nah, ini menarik sekali obrolan kita pada kesempatan kali ini teman-teman bersama dengan Bu Sinta gitu ya.